Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jufa, NIM C1L018-09, jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Utara. Baik, saya akan mengamati sebuah hutan yang berada di hutan kota yang ada di Udayana. Ada beberapa yang saya paparkan sebuah materi yang berkaitan tentang hutan yang ada di Udayana. Yang pertama adalah pohon. Pohon adalah tumbuhan menahun dengan batang yang tumbuh memanjang, mendukung cabang dan daun pada sebagian besar spesies. Berikut adalah manfaat dari pohon adalah menghasilkan oksigen dan mengurangi karbon dioksida. Oksigen adalah gas yang diperlukan manusia dan hewan untuk bernapas. Sedangkan sementara pohon memiliki kemampuan untuk melakukan fotosintesis yang menghasilkan gas oksigen dan gula. Mengapa penting dari sebuah pohon adalah asalnya menanam pohon dapat membantu mencegah erosi tanah yang memicu terjadinya tanah longsor. Jadi nantinya pohon akan membantu menahan tekanan air akibat hujan lebat sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya tanah longsor. Selain itu, pohon juga dapat membantu mencegah terjadinya banjir. Terus yang kedua adalah tingkatkan hutan. Tingkatkan hutan adalah suatu skala unit ekosistem hutan yang dapat diidentifikasi relatif lebih homogen, komposisi, struktur, dan fungsi ekologis di dalam tingkatkan yang cukup mirip. Nah, bentuk dari pengelolaan dapat pemanfaatan dapat diterapkan secara serangan dan tidak ada perubahan parameter ekologi yang sesuai dengan keinginan. Berikut ini akan dikemukakan beberapa konsep dasar yang terkait dengan tingkatkan hutan. Yang pertama adalah tingkatkan. Tingkatkan adalah kesatuan pohon-pohon atau tumbuhan lain yang menempati suatu area tertentu dan memiliki komposisi jenis atau spesies, umur, dan komposisi yang cukup seragam untuk dapat dibedakan dari hutan atau kelompok tumbuhan di sebelah atau di sekitar area tersebut. Tingkatkan merupakan unit dasar suatu perlakuan struktur. Terus yang kedua adalah tingkatkan seumur. Tingkatkan seumur adalah tingkatkan yang terdiri atas pohon-pohon yang berumur sama atau paling tidak berada dalam kelas umur yang sama. Menurut Smith, pada tahun 1962 menyebutkan bahwa suatu tingkatkan dianggap seumur kalau perbedaan umur antara pohon-pohon yang paling tua dan yang paling muda tidak melebihi 20%. Panjang daun rotasi sebenarnya dalam hutan yang dipermudahkan secara alam sukar dari pohon-pohon yang berumur. Terus yang ketiga adalah tingkatkan yang tidak seumur. Tingkatkan yang tidak seumur adalah tingkatkan yang terdiri dari pohon-pohon dengan perbedaan umur antara pohon yang paling tua dengan pohon yang paling muda. Pohon yang paling muda. Jadi dalam tingkatkan tidak seumur terdapat paling sedikit 3 kelas umur. Terus yang ketiga adalah proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya tinggi volume atau massa tumbuh pada makhluk hidup. Proses ini bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan dihitung dengan angka. Pertumbuhan dapat dilihat dengan memperhatikan fisik makhluk hidup tersebut. Nah, ciri-ciri dari pertumbuhan antara lain. Yang pertama adalah terjadinya pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa. Yang kedua adalah adanya penambahan jumlah sel, misalnya pada makhluk hidup yang bersel 1. Terus yang ketiga adalah bersifat
gagal atau tidak dapat kembali. Terus yang keempat adalah dapat diukur secara kuantitatif dalam satuan panjang dan berat. Terus yang keempat adalah klasifikasi hutan. Klasifikasi kawasan hutan berdasarkan fungsi wilayah hutan ini dapat diklasifikasi berdasarkan fungsinya sebagai hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Pada dasarnya masing-masing hutan pasti memiliki 3 fungsi tersebut. Namun setiap hutan di Indonesia sengaja diklasifikasi berdasarkan 3 fungsi pokok tersebut karena setiap wilayah hutan memiliki kondisi yang berbeda tergantung bagaimana keadaan fisik, flora dan fauna, dan topografi serta keanekaragaman ekosistem. Klasifikasi hutan terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah hutan produksi. Seperti namanya, hutan produksi ini boleh dimanfaatkan hasil hutannya oleh manusia. Pemanfaatan harus tetap dalam batas-batas aturan yang sudah ditetapkan. Terus yang kedua adalah hutan lindung. Hutan lindung secara singkat merupakan hutan yang dilindungi negatif yang tidak boleh dieksploitasi secara masif. Hal ini disebabkan karena ekosistem di dalamnya memberi pengaruh baik terhadap tanah dan alam di sekitar hutan. Terus yang kelima adalah laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan adalah kecepatan pertambahan suatu pertumbuhan. Jika membahas tentang laju pertumbuhan tanaman, maka kita bisa melakukan pengukuran terhadap tanaman tersebut untuk mengetahui laju pertumbuhan. Nah, ciri-ciri dari pertumbuhannya adalah adanya laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang sangat cepat. Terus yang kedua adalah perkembangan produktivitas masyarakat, pertumbuhan tinggi struktural yang melesat. Terus yang ketiga adalah tingkat urbanisasi yang tinggi, adanya ekspansi pada negara maju. Terus yang terakhir atau yang keempat adalah terjadi arus barang, modal, dan manusia di berbagai negara. Terus yang keenam atau yang terakhir adalah dimensi pertumbuhan. Nah, salah satu teori yang mencoba untuk menjelaskan fenomena perubahan sosial, khususnya pada masyarakat negara yang berkembang. Teori ini dikemukakan oleh sejumlah ahli dengan mengacu pada ide untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat di negara yang berkembang. Inilah salah satu dari sebuah pohon, bisa dilihat atau bisa diamati. Inilah jenis pohon yang ada di hutan kota atau di area Udayana. Itu aja. Demikian yang bisa saya paparkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.